Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk sudah diperkenalkan oleh Pastor Deki. Terima kasih untuk Ko Yosef juga untuk kehormatan untuk sharing pagi ini bersama dengan Jemaat JB3. Dan senang sekali untuk berada lagi di tengahnya selama 3 bulan terakhir. Seperti Pastor Deki sudah bilang, setelah kami pindah kembali dari Manado, setelah 6 tahun di sana untuk membangun cabang dari Inspire di sana. Kami melayani di sana di Inspire, sebuah organisasi sepak bola. Pieta sendiri punya pelayanan juga, nanti dia akan sharing di poin terakhir tentang itu. Jadi kalau sudah bosan sama suara saya nanti, tenang, Pieta nanti akan menggantikan saya. Sekarang hari ini saya sedikit deg-degan karena saya langsung ditantang, itu waktu baru beberapa minggu balik, waktu Pastor Jong Jo lagi berkhotbah di sini, dibilang nanti kalian bisa judge siapa lebih lancar dalam bahasa Indonesia, saya atau Coach Hein. Nah, kemudian ada Garrett Hansen yang datang, Pastor Garrett dia lebih lancar lagi. Jadi saya agak deg-degan hari ini. Semoga itu Roh Kudus itu memberikan kata-kata yang tepat ya. Tapi tadi waktu kita lagi dalam penyembahan untuk bangsa-bangsa ini, dan Roh Kudus yang lagi berbicara kepada saya dan mengingatkan sebuah ayat. Waktu itu bangsa Yahudi di dalam bahaya yang besar sekali. Di dalam saat yang kritis. Dan kemudian ada seorang yang biasa-biasa banget. Dia mengingatkan seorang di dalam penduduk yang tinggi yang punya pengaruh itu besar sekali. Yaitu Mordekai. Dan dia bilang ini kepada Esther. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Diingatkan, Esther diingatkan oleh Mordekai, bahwa dia mungkin dapat pengaruh untuk menyelamatkan bangsa untuk saat yang kritis sekali. Tetapi lebih istimewa itu jawabannya, itu dari Esther. Yang saya tidak mungkin sarankan untuk kita semuanya hari ini, dia bilang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saya tidak mau bahwa kita semuanya itu mulai ikut demo dan kemudian itu mulai berkhotbah di sana. Itu bukan maksud saya. Tetapi kesediaan itu dari Esther. Bahwa dia bilang apapun yang terjadi sama saya siap, saya tersedia. Dan itu minggu-minggu terakhir kita belajar tentang menjadi everyday missionary. Dan ada banyak sekali pembicara yang jago sekali, yang luar biasa, yang sebelum saya, yang sudah potong rumputnya. Dan syukur saya tidak berada di tengah-tengah. Jadi mungkin saya akan mengulang beberapa hal yang sudah dibicarakan. Tetapi sejujurnya Jemaat JB3, kita punya sebuah masalah. Karena kalau semua sudah menjadi everyday missionary, kami tidak melihat bangsa ini seperti ini pada saat ini. Kami sudah melihat perubahannya. Kami tidak akan sediakan berapa jumlah khotbahnya untuk berbicara tentang topik ini. Kita tidak melihat 163 suku yang masih terabaikan, yang belum terjangkau sama Injilnya. Jadi Jemaat JB3 artinya bahwa kami belum melakukan tugas kita sepenuhnya. Jadi itu sebabnya hari ini kita mau membahas ini sekali lagi tentang everyday missionary. Dan kami berharap bahwa nanti itu lebih susah lagi untuk cari parkiran itu di Paschal. Karena semua gerejanya itu meledak di sini. Dan saya pikir kalau kita berbicara tentang everyday missionary, kita ada beberapa halangan, beberapa tantangan yang kita mengalami. Dan hari ini kita mau membahas 4 tantangan, 4 masalah yang kita menghadapi. Yang pertama saya langsung mau mulai itu dengan being before doing. Mari kita buka firman Tuhan di Matius 4 ayat ke-19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya sangat suka ayat ini. Ini sesuatu yang sangat berbicara kepada saya. Soalnya saya dari desa nelayan di Belanda. Ayah saya itu menjadi seorang nelayan selama 25 tahun. Opa saya punya 2 kapal.
Waktu saya anak kecil saya sering sekali ikut. Jadi otomatis ya saya dapat hobi mancing juga. Jadi kalau saya setiap kali kalau lihat ini ayat ini, saya langsung memberikan semangat bahwa kejadikan penjala manusia. Tetapi itu adalah masalahnya. Saya tidak tahu selain saya, tetapi ada lebih banyak orang lagi di sini yang adalah doers, yang suka kerja keras, yang suka inisiatif. Tetapi Tuhan itu sebenarnya berbicara dengan urutan di sini. Dia mengutamakan sesuatu. Kita lihat di sini, itu Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Yang paling utama adalah mengikuti dia. Ikutlah aku. Dulu, di dalam zaman itu, kalau ada sebuah murid yang memutuskan untuk mengikuti rabi, kemudian orangnya itu memberkati murid tersebut dan bilang bahwa biarkan debu itu dari rabinya jatuh di atas kamu. Dengan kata lain, tinggallah dekat sama dia supaya kamu lihat semua hal yang dia lakukan dan kamu akan kerjakan yang sama. Yang pertama, panggilan pertama kita adalah mengikuti dia sebagai murid. Hidup di dalam hadiratnya. Panggilan pertama kita bukan langsung membagikan tentang dia, tetapi mengalami dia. Bukan hanya mengatakan bahwa ada kebebasan di dalam Tuhan, tetapi merasakan kebebasannya. Bukan melayani dia terlebih dahulu, tetapi mengalami kasihnya lebih dulu. Kita dipanggil, walaupun saya susah untuk mengakui, karena saya pengen banget itu menjadi seorang Marta, tetapi saya dipanggil yang pertama untuk menjadi seorang Maria. Dia pilih tempat yang terbaiknya. Dan mungkin ini sesuatu yang kita sudah sering dengar, tetapi kita harus mengingatkan diri sendiri itu tentang ini berulang-ulang kali. Dan Roh Kudus itu sangat membantu kami dalam hal ini. Pada suatu hari saya lagi naik motor ke arah Perompong yang ada kantor Inspire di sana, dan saya lagi naik motor dan biasa saya mulai berpikir tentang semua to-do list yang saya harus lakukan. Saya berpikir dengan apa yang saya kemelati, apa yang saya sharing setelahnya, dan semua hal administratif yang saya harus lakukan. Dan tiba-tiba Roh Kudus yang mulai berbicara. Saya tidak mau pelayanan kamu, Ain. Saya mau kamu pribadi. Dan saya mulai membela diri sendiri. Saya bilang sebentar lagi kita ada devosi di kantor, kita ada doa bersama, worship bersama. Tapi dia bilang, saya tidak mau kamu secara kelompoknya, saya mau saat teduh kamu. Saya mau waktu pribadi kamu. Wow, waktu itu tidak bisa membela lagi. Saya sadar bahwa beberapa minggu saya terlalu sibuk dengan melayani. Saya tidak pilih tempat yang terbaiknya, yaitu di kaki Tuhan. Dan Bapak dan Ibu, jangan berpikir bahwa cuma kalian atau cuma saya yang punya masalah ini. Setiap hamba Tuhan itu berjuang sama ini. Setiap hamba Tuhan, worship leader, semuanya harus mengutamakan, prioritaskan. Itu waktunya bersama dengan Tuhan. Kenapa ini penting? Di Lukas 6 ayat ke-45 itu berkata, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi ada input dulu, kemudian ada output. Itu yang dunia health, saya tidak tahu kalau ada orang yang sangat olahraga, jaga dietnya. Itu bilang, you are what you eat. You are what you eat. Maksud mereka itu dengan apa yang kamu konsumsikan, kamu menjadi. Kamu menjadi sehat kalau kamu konsumsikan makanan sehat. Tetapi sama itu di dalam dunia rohnya. Kalau kita konsumsikan, kalau input kita hadiratnya Tuhan, otomatisnya output kita menjadi everyday missionary. Itu yang kita harus utamakan. Jangan pekerjaan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau melakukan lebih banyak, mari kita cari
hadirat Tuhan setiap hari, mengutamakan itu. Ini masalah pertama, itu tantangan yang pertama yang kami lihat. Mari kita lanjut ke tantangan kedua. Rasa tidak layak membuat kita sulit step out dan membagikan kabar baik. Sering sekali rasa tidak layak membuat banyak orang Kristen menjauh dari kasih karunia dan panggilan Allah. Kita bisa sepenuhnya terpesona oleh kebaikan dan kebesaran Allah, kagum tentang siapa Dia, tetapi di saat yang sama sangat sadar tentang kelemahan kita. Jatuh lagi, dosa yang sama lagi. Kenapa sulit mengampuni dia? Kelemahan yang berulang-ulang kali itu datang kembali. Dan sebenarnya inilah yang bisa menjadi momen yang indah juga. Karena disitulah kita mulai benar-benar memahami apa itu kasih karunia. Kasih karunia yang sungguh luar biasa, yang sangat bagus. Bahwa bahkan dalam kelemahan, kegagalan, dan ketidakmampuan kita, Allah tetap memanggil kita sebagai anak-anak. Kasih-Nya tidak berubah. Kasih karunia-Nya cukup. Amin. Namun, musuh suka untuk memelintir kebenaran ini. Dia jago sekali, dia punya ribuan tahun berpengalaman dengan memelintir kebenaran. Dari dosa pertama, dia sungguh luar biasa dalam hal ini. Jadi pada saat di dalam kelemahan kita, dia mulai datang. Tuh kan, jatuh lagi. Kok baru kemarin, sekarang lagi. Memang kasih karunia-Nya itu nyata. Itu terlalu gampang. Nggak mungkin kamu bisa datang lagi. Menghukum diri sendiri dulu. Biarkan merasa itu kacau dulu sebentar. Baru datang kepada Tuhannya. Dia mulai memelintir itu kebenarannya. Dan apa yang terjadi sama kita, kita mulai mundur. Kita mulai menundukkan kepala. Kita kehilangan keberanian untuk bersaksi tentang dia. Padahal kasih karunia memang tidak masuk akal. Itu kita tidak bisa tangkap dalam pikiran kita sebagai manusia. Kasih karunia memang tidak bisa dibeli atau dicapai. Kasih karunia diberikan cuma-cuma untuk menyelamatkan. Salah satu kebohongan lagi yang iblisnya datang sama kita pada saat kelemahan. Pada saat kita diberikan kesempatannya untuk bersaksi. Atau untuk menjadi seorang everyday missionary. Dibilang, bukan kamu. Membagikan firman Tuhan cuma untuk orang kudus. Yang dekat sama Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mau lihat kepada satu cerita dari salah satu murid. Yang saya sangat bisa relate sama dia. Seorang murid dari Tuhan Yesus. Mari kita buka. Saya kira tidak ada di slides. Jadi yang punya firman Tuhan itu boleh buka di Yohanes 20 ayat ke-24. Yohanes 20 ayat ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ularkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah
mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas dapat ini sebuah nickname oleh karena event ini, Doubting Thomas. Dan dia tidak punya profil sebagai everyday missionary yang bagusnya. Yang meragukan itu kebangkitan, mungkin itu adalah event yang paling bersejarah. Yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Tetapi, apa yang kita lihat hasilnya dari Thomas? Thomas adalah murid. Boleh lihat slide-nya? Thomas adalah muridnya yang menjangkau bangsa-bangsa yang paling jauh antara semua muridnya. Yang Doubting Thomas ini melalui kekuatan Roh Kudus yang dicurahkan. Itu pada hari Pentekostalnya. Dia pergi kepada negara yang paling jauh. Yaitu sampai India Selatan. Dan itu tahun lalu saya dapat kehormatan untuk kunjungi itu tempat ini beberapa kali. Dan setiap kali kalau saya ada di sana, saya merasa, saya lihat dimanapun, my Lord and my God. Ya Tuhanku dan Allahku. Dan saya pikir ini orang yang seperti saya. Ini orang yang mungkin kadang-kadang doubting, yang kadang-kadang di dalam kelemahan. Mungkin mengakui bahwa kepercayaan dia tidak sebesar-besarnya. Tetapi dia tetap melangkah. Dan kita lihat bahwa dia dibunuh oleh orang India dari dahulu. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan melalui Roh Kudusnya bisa mengubahkan kita. Membuat kita keberanian dalam di tengah-tengah kelemahan kita untuk mengatakan kebenarannya. Kalau Thomas saja bisa dipakai Tuhan, maka kita pun bisa. Jangan biarkan rasa tidak layak menghentikan kita untuk melangkah dan membagikan kabar baik. Tantangan ketiga yang kita akan lihat. Nah, habis ini tuh kalian akan mendengarkan Pieta, jadi coba untuk tahan sebentar lagi. Kita melayani Sang Pencipta alam semesta, Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Hadir. Tetapi seringkali kita berpikir bahwa Dia yang diharapkan dari kita hanyalah menjalani itu tugas sehari-hari. Tuhan hanya minta saya untuk melakukan ini. Dan kemudian kita mulai terjebak sama sebuah pola pikir. Dan kemudian kita proyeksikan kebesaran Allah dengan cara yang kita melihat dirinya sendiri. Seperti Musa dan Gideon yang tidak yakin tentang diri sendiri. Dan susah untuk step out, untuk melangkah. Padahal segala raja telah mempercayakan kepada kita pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah disiapkan bahkan sebelum kami lahir. Dipercayakan amanat agung kepada kami. Orang-orang seperti Thomas, doubting di dalam kelemahannya. Dan ini adalah sesuatu yang saya paling sering harus bertobat. Bahwa saya harus mengakui bahwa saya tidak melihat kebesaran Tuhan. Itu sungguh-sungguh seperti kenyataannya. Bahwa saya merefleksikan itu kepada dirinya sendiri. Itu pertama kali waktu saya harus bertobat. Bahwa saya harus bilang kepada Tuhan, you're much bigger than my faults. You're much greater than what I experienced so far. Itu pertama kali waktu kami tinggal di Bandung. Pieta kerja di Setara. Saya melayani itu, saya memimpin semua program di Inspire Bandung. Dan di situ kami berpikir Tuhan cuma meminta kita untuk lakukan ini. Tiba-tiba pada suatu hari, Hein, I want you to step out of your comfort zone. Keluar dari zona nyaman kamu. Saya punya sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian kami diutus, kami share sama para pemimpinnya apa yang Tuhan telah berbicara kepada kami. Dan kemudian diutus dari JB3 ke Manado untuk membuka pelayanan baru di sana. Di situ saya kembali lagi, terjebak lagi di dalam pola pikir saya. Saya pikir saya hanya membangun sekolah sepak bola seperti Young Tigers yang sungguh luar biasa. Mungkin pelayanan penjara dan mungkin ada tim putri juga. Tetapi itu aja. Kemudian Tuhan mulai berbicara, I'm bigger than that.
I'm greater than that. Saya mau lakukan lebih banyak. Kamu tersedia enggak? Tiba-tiba Tuhan itu mulai membangun sebuah second chance cafe yang ada di sini. Sebuah cafe untuk mantan narapidana yang telah ikut sama program futsal kita di lapas. Ini benar-benar mukjizat yang disediakan gratis di dalam sebuah hotspot location di Manado di pinggir laut. Disediakan gratis. Selama 5 tahun kita bisa melayani di sana 24 mantan narapidana. 15 dari mereka itu punya sekarang itu pekerjaan full time. 2 kembali ke penjara. Dan beberapa kembali menjadi premannya di kampung mereka masing-masing. Tetapi ada beberapa kehidupan yang berubah oleh karena apa yang Tuhan telah membangunkan di sana. Di situ saya pikir, oke, jangan bangun lebih banyak lagi Tuhan, karena nanti filosofi kita bahwa itu nanti pemimpin lokal harus melanjutkan ini. Kalau membangun terlalu besar, gimana saya akan stuck di sini di Manado. Tetapi ternyata Tuhan bilang, I'm bigger than that. I'm greater than that. Dan kemudian Tuhan, boleh next slide? Dan kemudian Tuhan itu suruh untuk membangun sebuah Inspire Arena di Manado. Sebuah fasilitas sepak bola yang menjadi tempat yang nyaman. Sebuah second home untuk 150 anak yang telah dipercayakan kepada kami. Kemudian saya pikir, ini aja ya. Enggak. God is bigger than that. God is greater than that. Dia menantang itu Inspire untuk menjangkau seluruh Indonesia. Something I never imagined, and God is still continuing, dan dia tetap lanjut. Kemarin kita bisa pergi ke Pakistan, India, Sri Lanka, Afrika Selatan, Mesir. Kalau flashback, saya ada di sini di Bandung. Saya melatih tim di kampung saya aja, anak-anak dari gangnya. Dan itu sesuatu luar biasa yang sangat mulia. Saya tidak bilang itu salah. Tetapi kemudian saya menetupkan diri sendiri untuk terbuka untuk pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan sebelum saya lahir. Bapak dan Ibu, Tuhan mau lakukan hal-hal yang lebih luar biasa di dalam tempat marketplace yang kalian berada. Tuhan mau bekerja melalui kita. Apakah kita tersedia? Apakah kita dengan tangan terbuka bilang, yes Lord, send me. Saya sekarang mau lanjut ke poin yang keempat. Oh, ini istri saya. Halo. Ya. Masih semangat? Kita masuk ke poin yang keempat. Terima kasih Hain yang ganteng. Oke. Ada tantangan yang berikutnya ketika poin yang keempat adalah jangan meremehkan kuasa kesaksian kita. Pasti semua masih ingat tentang cerita Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di dekat sumur Yakub ya. Mari kita baca yuk, fokus Yohanes 4 ayat 39. Biar semangat baca bareng-bareng boleh ya? 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perempuan Samaria di Yohanes 4 ini bukan pengkhotbah, dia bukan tokoh besar, dia bukan ahli Taurat, dia bukan juga murid Yesus pada saat itu. Tapi bahkan dia baru pertama kali berjumpa dengan Mesias ini ya. Tapi yang luar biasanya kesaksiannya dia membawa orang-orang di kampungnya ya, itu untuk mendengar Tuhan dan percaya. Ia gak khotbah panjang. Dia cuma kembali ke kotanya waktu itu, terus kasih tahu, Tuhan nih tahu loh masa lalu aku. Dan Tuhan tahu juga bahwa aku tuh punya yang sekarang itu bukan suami aku, dia tahu. Tuhan bekerja melalui cerita hidupnya. Dan itu juga yang Tuhan lakukan untuk kita ya sebagai everyday missionary. Tuhan bisa pakai setiap cerita hidup kita saat kita bertemu dengannya untuk kemuliaannya. Untuk membawa semua orang mengenal siapa sih Tuhan itu. Amin. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja termasuk kita semua. Dan yakin akan kuasa kesaksian oleh darah anak domba dan kuasa kesaksian iblis dikalahkan. Amin. Seperti perempuan Samaria, Tuhan gak peduli ya dengan latar belakang kita, dengan siapa kita. Saya sendiri juga bukan pendeta ini pertama kali di Manggung Gede.
Saya seorang ibu, tapi dengan kasih dan pimpinan Tuhan, saya percaya Tuhan bisa pakai saya. Mulai dari mana? Mulai dari rumah. Puji Tuhan, Tuhan memberikan suami dan anak-anak. Jadi yang bisa saya layani pertama pasti first ministry, pasti keluarga. Tapi ya ibu-ibu, perjalanan mengurus rumah tangga itu susah betul ibu-ibu. Tidak setiap hari kita bangun dengan semangat untuk memasak. Tidak setiap hari kita bangun dengan semangat untuk cuci, untuk nyapu. Bener gak sih? Kita butuh Tuhan dalam setiap apa yang tangan kita temukan. Kita butuh Tuhan supaya kita bisa bangun setia. Karena kita sendiri pasti capek lah. Tiap pagi bangun jam 5. Kok jadi curhat ini ya. Tapi sampai sekarang kita bisa setia. Sampai sekarang saya bisa setia. Itu semua karena Tuhan. Tuhan ingatkan di Pengkhotbah 9 tadi ayat 10 saya bacakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Selain sapu, selain panci, yang sering di dekat kita apa di tangan kita? Handphone ya. Nah, Tuhan waktu itu Tuhan arahkan saya seperti perempuan Samaria. Ayo Pieta, bagikan bagaimana aku bertemu denganmu. Bagaimana aku memberikan air hidup itu. Jadi yang paling dekat sama saya handphone, saya punya followers 1.700 cie. Reach-nya 200 tiap kali orang-orang lihat story. Di situ saya mulai bagiin bagaimana dengan keberanian ya dari Tuhan, bukan dari saya sendiri. Bagaimana saya ikut Bible study membuka mata saya untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan bagaimana Tuhan membantu saya tetap setia tadi bangun pagi, tetap setia untuk melayani di rumah, bagaimana saya setia untuk masak, nyemur, cuci piring yang buat saya sulit kalau tanpa bantuan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau membantu dan Tuhan membantu saya untuk fokus di musim ini masa peralihan. Aku nggak tahu mungkin yang pernah pindah ke negara atau kota, masa-masa peralihan itu sangat sulit. Bagaimana Tuhan membuat saya untuk berfokus kepada itu butuh bantuan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi keberanian saya untuk datang konseling ke psikolog ketika kami kehilangan kehilangan bayi di 2019. Itu juga suatu hal yang saya bagikan juga di story saya. Dan di situ Tuhan bekerja. Saya bagiin aja. Banyak sekali percakapan lewat DM, lewat WhatsApp. Pieta gimana ceritanya ini segala macam. Ayo, banyak sekali yang kontak ke saya. Bahkan saya nggak nyangka ada satu sepupu saya, dia mau ikut Bible study bareng. Dia ajak suaminya dan perubahan keluarga ini luar biasa. Sampai keluarga besar kami ya, banyak dari keluarga mama, mereka benar-benar kayak wah berubah ya sepupu saya dan suaminya. Itu luar biasa banget. Itu semua Tuhan. Dan kadang-kadang di situ saya disadarkan bahwa Tuhan bahwa kuasa firman-Nya itu benar-benar dahsyat dan gak terbatas. Jadi yang aku tuh bagianku cuman apa? Trust and obey. Bagiin aja gitu, biar Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Amin. Yang kedua, ayo kita semangat untuk berdoa dan ambil kesempatan yang Tuhan berikan. Nah 2 bulan lalu saya ke Jogja. Saya punya teman dari umur saya 20, jadi sudah 17 tahun saya berteman dengan mereka. Tentu dalam 17 tahun pertemanan saya sayang banget sama mereka. Beberapa dari mereka belum percaya Yesus. Saya cuma berdoa gini di kereta. Mereka datang dari Jakarta karena saya dari Jakarta. Saya datang dari Bandung. Di kereta saya sendiri, saya doa, Tuhan tolong saya sayang sama teman-teman saya ini, beri saya kesempatan untuk memberitakan Engkau. Kita 3 hari 2 malam reunian di Jogja, saya gak mau ini menjadi cuma sia-sia ngobrol-ngobrol kiri kanan aja. Tolong Tuhan. Sekali lagi, Tuhan membawa saya, apa yang ditemukan tanganmu? Handphone. Jadi kita lagi makan sama-sama, makan siang ya. Di suatu pemandangan di Jogja yang bagus banget. Tuhan ingetin, Pieta buka tuh handphone kamu, cari deep questions about friendship. Hai Kathy. Nah, waktu itu deep question about friendship. Terus saya cari di situ
Dan saya akhirnya ayo kita ngobrol yuk tentang ini. Sampai ada pertanyaan tentang pengampunan, di situ kita bisa benar-benar terbuka. Jadi waktu itu saya, wow, Tuhan makasih ya buat kesempatan ini. Ada teman-teman juga yang benar-benar bilang sampai kayak gini, nanya, Pieta, kok kamu bisa sih hidup ikhlas? Dalam bahasanya, kok bisa hidup ikhlas? Kayak gitu gimana? Saya bagikan kesempatan bahwa Tuhan tuh ingetin saya tiap hari dalam momen kehidupan saya, ketika kita percaya segalanya bahwa Tuhan sudah atur dan semua membawa kebaikan bagi kita, itu kita bisa ikhlas, kita bisa bersandar. Karena siapa sih yang kita sandarin? Batu karang yang teguh, amin. Nah hal-hal kayak gitu itu gak datang dari saya sendiri, tapi every single things, bahkan buka Google, it's about God. Itu tentang Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Dan kita mau gak ambil itu? Mau gak ngebukanya? Mau gak kita jalan? Mau gak kita berani ngomong? Dan juga Tuhan waktu itu bukakan kami tinggal di gang, di Cianjuang. Tuhan bukain saya, oh ya ada film sore, ada yang udah nonton film sore. Itu bagus banget filmnya. Saya ajak salah satu ibu, ayo kita nonton bareng, cuma berdua aja. Tapi akhirnya nonton bareng beberapa teman di sini. Tapi waktu perjalanan pulang dan perjalanan ke sana dan perjalanan pulang, saya berdua aja sama ibu ini. Lalu kita cerita bagaimana Tuhan benar-benar rasa sayangnya tuh kayak gitu tuh Tuhan. Benar-benar tidak berkesudahan lewat film sore. Dia juga cerita tentang kehidupannya, apa yang dia ini, kita bisa sama-sama ngobrol di situ tentang Tuhan. Terus juga karena kita tinggal di gang, ada di depan ada halaman cukup luas, ada ibu-ibu nanya, Pieta, punten boleh nggak pakai halaman buat 17-an? Oh boleh, silakan. Saya buka rumah makannya waktu 17 Agustus hari Minggu nggak datang. Di situ gara-gara itu saya jadi masuk grup ibu-ibu liwet. Dan saya yakin, ini belum kejadian tapi saya yakin dan butuh bantuan teman-teman semua. Tuhan pasti sediakan lagi kesempatan saya untuk menceritakan kebaikannya. Karena kebaikannya itu luar biasa dahsyatnya. I cannot keep it myself. Semua orang harus tahu siapa sih yang benar-benar membebaskan kita. Kebebasan sejati itu di mana? Di Tuhan. Dan kalau kalian sayang dengan orang-orang di sekitar, dengan Indonesia, kita pasti mau membagikan itu, amin. Yang terakhir, yang ketiga, jadilah otentik. Waktu game pertanyaan di Jogja waktu itu sama teman-teman, ada satu pertanyaan yang muncul. Apa pandanganmu tentang hidup otentik? Waduh, berat banget nih. Waktu kita gak bahas, teman-teman langsung, Pit lu aja tuh jawab, itu lu banget. Hah, gua banget? Maksud lu apa gitu kan? Iya, lu kan sering share kesulitan-kesulitan lu. Oh gitu di ini. Terus nggak banyak orang bisa kayak gitu. Terus aku bilang, karena kebanyakan mungkin ya di sosmed lebih ke kesuksesan, lebih ke wah kemana kesini segala macam. Aku bilang di sini juga Tuhan ingatkan. Akhirnya pada saat itu Tuhan ingatkan aku bagaimana aku harus membagikan bahwa natur kita itu sebenarnya pendosa. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebenaran, itu adalah anugerah Tuhan yang membuat kita bisa melakukan kebenaran. Karena kita tuh naturnya dosa, jadi apapun kita pengennya ya buat dosa aja, lebih gampang. Lebih susah untuk membuat kebenaran. Itu butuh intervensi dari Tuhan supaya kita bisa fokus di jalannya. Kita sekarang berada di gereja, itu juga karena intervensi dari Tuhan, amin. Karena kita melangkah itu semua datangnya dari Tuhan. Dan di situ aku cerita bahwa di situ kuasa Tuhan bekerja karena waktu aku lemah. Disitulah kuasanya bekerja. Di situ Tuhan menunjukkan bahwa Dia kuat dan Dia ada di dalam hidupku. Nah gongnya. Kita baca Yohanes 4 ayat 42. Sama-sama lagi yuk supaya semangat. 1, 2, 3. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Di sini jelas ya, tujuannya bahwa bukan supaya kita memberitakan
kebaikan Tuhan bukan supaya orang bergantung sama kita, tapi supaya mereka bertemu langsung dengan Yesus. Nah, waktu kami pindah ke Manado, itu Manado terkenal dengan kota Kristen yang religius. Saya tanya ke Tuhan, Tuhan, gimana nih saya, tujuanmu apa sih saya sebenarnya di sini? Gitu. Karena kalau tujuan Hein, jelas ya. Tapi ketika saya mendukung Hein dalam misi bersama, untuk saya pribadi apa Tuhan? Tuhan bukain di Titus 2 ayat 3-7, tapi saya bacakan ayat ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat ini jelas banget. Tapi aku tanya lagi, gimana caranya? Gimana caranya aku supaya bisa gini? Ternyata caranya pertama-tama adalah Tuhan membuat saya rindu untuk mempelajari dan mendalami firman-Nya. Dia memberi kesempatan saya lewat ajakan seorang teman di Jakarta, lewat Bible Study Fellowship. Waktu itu 2020, kita lagi COVID ya, jadi semua yang ada di Bible Study Fellowship ini kelasnya menjadi online. Seperti perempuan Samaria, tahun pertama saya mendalami Alkitab, di kitab Matius selama 9 bulan itu, waduh, saya benar-benar dikulitin. Kayak perempuan Samaria kan Tuhan bilang, tuh, kamu yang di rumahmu nih bukan suamimu nih. Ya. Tuhan tuh kayak nunjukin saya nih, Pieta kamu tuh gini-gini, pride kamu tuh ini. Aduh sakit banget rasanya. Bener lagi Tuhan. Aduh bener lagi. Aduh. Terus tapi bukan cuman menunjukkan siapa aku, tapi dia menunjukkan siapa dia. Dia menunjukkan siapa dia benar-benar, dan ketika aku minum air hidup itu ya, itu benar-benar mengubahkan saya, mengubah aku secara pribadi. Dan aku gak pernah, I never look back. Now it's the 5th year I joined the Bible Study Fellowship. Karena aku rindu banget, Tuhan ini ternyata semakin dipelajari, semakin aku pengen untuk kenal lagi dan lagi. Karena it's bless me banget gitu. Nah sekarang dari aku, ada maksudnya dari cuma satu orang, Tuhan menuntun ada 18 wanita di Manado dari berbagai umur. Dari umur 21 yang paling muda sampai umur 65 tahun yang paling tua ikut di Bible Study Fellowship. Saya juga bukan lagi leader mereka karena saya sudah di sini. Tapi yang saya tahu satu hal, mereka itu rindu akan Tuhan. Dan itu cukup buat saya. Kalau saya dilupakan, ya gak apa-apa. Yang penting mereka sudah bertemu langsung dengan Juru Selamat. Dan mau punya hubungan intim dengan Tuhan. Kayak di sini ya. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Dilupain gak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting udah ketemu. Udah rindu sama Tuhan. Itulah yang bukan tentang kitanya, tapi it's all about Him. Amin. Jadi menjadi everyday missionary itu bukan tentang sempurna, bukan tentang menjadi sempurna. Tapi berarti kita belajar hidup jujur, kita belajar hidup terbuka, dan siap membagikan pengharapan yang kita miliki, yang hanya ada di dalam Yesus. Amin. Melihat situasi keadaan kita sekarang di Indonesia, saya ngajak kita semua untuk membagikan sang jangkar pengharapan lewat apa yang ditemukan oleh tangan kita. Dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, di pekerjaan. Apapun yang terjadi di dunia ini, mari kita share bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bahwa Dia Raja segala raja dan berkuasa atas dunia ini. Dan penutup akan sama yang ganteng lagi. Wow, terima kasih istriku. Ternyata tidak dikalahkan sama Garrett Hansen atau Jong Jo, tetapi dari istri sendiri ya. Jago sekali dia. Ya, tepuk tangan. Boleh. Boleh next slide. Jadi, sekarang itu di dalam tangan kita. Sekarang kita harus bertindak. We have to act. Tetapi yang pertama, act dengan the right priority. Itu prioritas yang tepatnya. Tuhan memanggil kita pertama-tama untuk berada di dalam hadirat-Nya. Untuk menjadi seorang Maria. Kalau hati kita penuh dengan kasih-Nya, maka dari hati itulah akan meluap kesaksian kita.
kesaksian yang autentik seperti tadi Pieta share. Yang semua orang punya walaupun lahir itu di dalam keluarga yang Kristen. Semua itu punya kesaksian yang sungguh luar biasa. Tidak usah punya masa lalu yang sungguh buruknya. God change your life, which is the biggest miracle. Tuhan mau pakai semua orang yang masih jatuh bangun, yang belum terlalu kudus, yang mungkin masih jauh dari serupanya dengan Tuhan Yesus. Tapi kamu sudah pengikut Dia. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya dan Tuhan mau pakai kamu. Dream and pray for big impact because we have a great God. Amin. Dan apapun kesaksianmu, Tuhan bisa pakai untuk membawa orang lain mengenal Dia. Dan membayangkan bersama dengan saya, kalau kita benar-benar melakukan ini, Indonesia tidak akan menjadi sama. 12 murid Tuhan Yesus mengubahkan sejarah dunianya setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Apalagi kalau jemaat JB3 benar-benar menjadi berkat bagi bangsa. Benar-benar menjadi everyday missionary. Benar-benar berdoa untuk kesempatannya. Benar-benar tidak melihat kelemahan sendiri tetapi kebesaran Tuhan. Membayangkan Indonesia akan mulai kelihatannya seperti apa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindukan Engkau, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk melihat kerajaan Allah menjadi lebih diperluaskan di bumi ini, Tuhan. Kami merindukan, Tuhan, untuk menjadi bagian dari pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang Engkau telah siapkan jauh sebelum kami lahir, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk melihat lives being changed. Untuk melihat kehidupan-kehidupan yang berubah oleh karena kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami rindu untuk melihat kehidupan kami itu berbuah-buah. Bukan untuk sementara tetapi untuk selama-lamanya, Tuhan. For heavenly impact. Dan Bapak dan Ibu, kalau kalian juga merindukan ini, taruh tangan di atas hatinya. Ambil waktu untuk berdoa. Dan mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa bahwa kalian sama tersedia sama seperti Esther yang tersedia. Tuhan sudah memberikan pengaruh luar biasa kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Tuhan mau melibatkan kamu dalam pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa ini. Ambil waktu untuk berdoa. Ini sesuatu antara kamu sama Tuhan. Tuhan Yesus, disinilah kita masih jauh dari sempurna. Tapi terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mau pakai kami. Bahwa Engkau mengutus kami untuk membawa kabar baiknya. Tuhan, kami tidak bisa lakukan sendiri. Memenuhi kami dengan Roh Kudus-Nya Tuhan. Biar kami bisa menemukan kata-kata yang tepatnya. Bahwa kami bisa mendengarkan cerita-cerita kehidupan dari orang-orang yang terhilang, yang butuh Engkau Tuhan. Bantu kita Tuhan. Here we are Tuhan. Send us. Mengutus kami kepada keluarga yang dekat. Tetangga, teman-teman. Siapapun yang pecahkan hati, yang nama-nama yang Kau taruh di dalam hati kami Tuhan pada saat ini.
Speak through us, Lord. Speak your word through us. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan.